Hmm, mantap banget lah pokoknya. Oke, selamat malam buat teman-teman yang baru bergabung ya, ya. Dan buat teman-teman yang ingin support channel gua ya, silahkan kalian bisa ikuti atau subscribe channel gua kalau suka konten-konten model live streaming seperti ini untuk analisa pantau-pantau market kripto ya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang suka video ini, kalian jangan lupa untuk tekan tombol like-nya. Dan buat teman-teman yang ingin sawer kopi, silahkan ya, linknya udah gue kasih di deskripsi video atau di pinned video ya, di pinned komentar. Oke, kita lanjut. Turbo bang, gimana bang? Turbo, oke. Kita cek dulu ya di time frame satu hari seperti apa kondisinya si turbo ini, karena memang rata-rata untuk altcoin ya ini parah men ya. Jadi Bitcoin itu kalau misalkan dia turun itu diajakin semua ya kan. Tapi kalau giliran naik sendiri. Nah, itu udah hal yang biasa di Bitcoin. Nah, pada dasarnya turbo di sini ini trennya down ya. Ini turbo itu trennya turun men. Nah, ini trennya turbo itu turun. Sebentar. Sebentar cuy. Ini agak ini. Ini turbo teman ya. Oke. Jadi apakah saat ini turbo bisa memicu kenaikan, Bang? Kalau untuk sekarang ya, teman. Kalau untuk sekarang sih masih belum, tapi sepertinya akan start naik juga. Jadi kayaknya pergerakannya itu nanti dia ngikutin pola-pola pergerakan Bitcoin, karena ini posisi turbo ini sama seperti posisi Bitcoin, dimana dia udah berada di batas oversold-nya. Ya, artinya ya ada chance untuk turbo itu bisa back konsolidasi sebelumnya di area mana bang? Di area sini yang gue kasih kuning ini ya. Ya, jadi ada chance dia itu naik ke situ. Paling nggak kalau nggak ke situ ya di sini nih. Sebentar. Nah, di sini nih. Ya, sekarang di 0,001 ya, ada chance untuk dia itu bisa ngangkat gitu ke up. Kalau lu bicara terdekatnya kemungkinan ini cuma ngebidik di sampai EMA cross-nya ya, di sekitar area 0,018 itu. Itu yang gue lihat untuk turbo. Nah, kalau kita cek ya mengenai volume ini memang memungkinkan ya turbo masih bisa up. Kalau gue cek seperti itu mengenai volumenya ya. Terus yang gue lihat di sini juga, nah ini kita masih menunggu ya, sama kayak ini marketnya mirip-mirip Bitcoin men ya, pola-polanya juga mirip-mirip Bitcoin. Jadi gue pikir ini kita menunggu ya, masih menunggu. Jadi kalau untuk short term gue pikir ya masih ada tekanan ya, masih ada tekanan, tapi paling nggak kita bisa melihat di time frame satu hari memang ini memungkinkan, entah itu market Bitcoin, altcoin ini rata-rata udah waktunya up. Jadi ya ini kesempatan sebenarnya kalau menurut gue sih. Kita lihat aja buy sekarang, kita tunggu di, tapi jangan buy dulu ya, maksudnya itu tunggu dulu biar time frame 4 jamnya itu turun dulu, karena di time frame 4 jam ini rata-rata masih di atas ya. Lu tunggu dulu, mungkin besok ya seperti apa kondisinya. Kalau memang udah memungkinkan besok itu udah time frame 4 jam udah di bawah, gue pikir itu adalah kesempatan ya. Dari Mas Tio request Sui. Oke, gas Pak. Tumben nih Mas Tio nih. Hadir lagi ya. Oke. Oke, jadi ini memungkinkan banget teman-teman. Memungkinkan banget untuk dia up ya kalau time frame satu hari ya. Dan stochasticnya juga sama kayak Bitcoin, lu lihat ya. Sebenarnya nggak hanya turbo, hampir seluruh altcoin ini kita udah tinggal tunggu ditiup doang, gitu. Kapan bang ya? Gue nggak tahu itu kapannya, itu yang pertanyaan kita semua ya. Karena kita hanya bisa menganalisa secara analisis teknikal dan fundamental doang. Jadi makanya yang kita butuhkan kalau kita melihat, oh analis teknikal nih udah nge-support banget nih kata Bang Didi nih untuk up gitu ya. Tapi ya kita lihat ya fundamental atau sentimen-sentimennya di luar tuh seperti apa gitu teman-teman.
Karena bisa aja meskipun secara analis teknikal ini potensi up, ternyata sentimennya buruk gitu misalkan. Nggak bakal gerak, men. Nah, kalau kita cek di time frame 4 jam ini masih tetap ini ya turbo. Nah, kan posisinya sama persis tuh, oversold. Bang, kalau posisi kayak gini di time frame 4 jam lu berani masuk gak? Enggak, ya. Gue nggak berani masuk. Justru ini open short. Kalau untuk ini ya, scalping ya. Tapi lu open shortnya tunggu lu cek di time frame 15 menit ya buat eksekusi lu masuk kapan, di titik mana. Karena ini di time frame 4 jam ini potensi masih turun. Jadi makanya kalau lu main spot, lu jangan terburu-buru masuk meskipun kalau lu cek di time frame 1 hari ini mau naik nih kata Bang Didi nih. Tapi kan di time frame 4 jam dia posisi di atas, men. Jadi lu tunggu dulu dia biar ke bawah dulu. Ini time frame 4 jamnya. Ya untuk stok RS-nya biar di bawah dulu, baru nanti kalau ini udah di bawah, misalkan kayak gini nih, kayak di tanggal berapa nih, 21 November 2025 baru lu sikat buy ya. Jadi kayak gitu. Jadi jangan terburu-buru dah. Pokoknya untuk sekarang per gue left, jangan terburu-buru masuk, tunggu koreksi sedikit lagi. Tunggu, ingat ya, gue ulangin sekali lagi, tunggu koreksi sedikit lagi. Ya, dia biar koreksi dulu nih, biar koreksi dulu. Ya, intinya seperti itu sih untuk turbo. Nah, mengenai untuk Bang, kalau target turbo itu di mana sih, Bang? Ya, target turbo yang tadi ya. Nih ya. Target turbo, kalau kita bicara target ya, sebentar gua akan ya, sebentar. Ya. Kita targetin di area goldennya aja, nggak usah ini ya. Kita targetin di area golden. Inilah area-area terdekat lah ya untuk target turbo, di sekitar 0,002 ya sampai 0,0029 itu target kita untuk turbo. Tapi ya itu tadi temen ya, jangan masuk dulu, tunggu aja penurunan dulu ya. Tunggu penurunan. Gue takutnya ini di support 13, sekarang kan di support 14 ya. Kepala 14. Gue takutnya di 13 ini ketembus. Kalau ketembus bahaya karena potensinya dia akan tambah 10. Itu potensinya. Jadi harap hati-hati ya, tunggu aja wait and see dulu ya, sembari kita nunggu di time frame 4 jam dia turun dulu. Yang mudah-mudahan sih dia bisa bertahan di kepala 13 ya, atau kepala 13 itu mudah-mudahan bisa ditahan. Ya, karena kalau misalkan bisa bertahan ya udah fix dia, target kita di sini nih. Ada di 0,002296 sampai 0,002968. Ya, kurang lebih di situlah pokoknya ya. ETH Bang, apa bisa di